Konsep dasar media pembelajaran. Communication model. Yang pertama, sender atau pengirim. Misalnya, guru ingin mengirimkan pesan kepada siswa dalam konteks mengajar atau menyampaikan instruksi kepada murid-muridnya. Yang kedua, encoding atau pengkodian. Misalnya, ketika guru ingin menjelaskan konsep matematika, guru akan mengubah pemahamannya menjadi bahasa tertulis atau lisan yang dapat dimengerti oleh siswanya. Yang ketiga, channel atau saluran. Media atau metode yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. Bisa berupa komunikasi lisan, tertulis, elektronik, atau visual. Misalnya, seorang guru ingin menggunakan komunikasi lisan di kelas atau mungkin bisa dengan mengirimkan catatan melalui email kepada siswanya. Yang keempat, message. Pesan, informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh pengirim. Misalnya, guru memberi pesan bisa berupa pelajaran, tugas, atau umpan balik pada pekerjaan siswa. Yang kelima, receiver atau penerima. Misalnya, guru sebagai pengirim dan siswa sebagai penerima. Ketika guru ingin memberi materi yang disampaikan kepada siswa, mendengarkan atau menerimanya. Yang keenam, decoding atau pengkodian, proses oleh penerima untuk menafsirkan atau menerjemahkan pesan yang diterima. Yang ketujuh, feedback atau umpan balik, respon yang diberikan oleh penerima kepada pengirim, bisa berupa hadiah atau motivasi. Yang kedelapan, noise atau gangguan. Misalnya dalam kelas di lingkungan luar itu ada gangguan seperti kebisingan atau banyak siswa yang mengobrol ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Belajar bisa disebut juga sebagai proses penyampaian informasi, proses perubahan pada pengetahuan dan sikap. Belajar tidak harus selalu disampaikan secara lisan, bisa juga dengan media seperti gambar. Contohnya gambar gajah, yaitu definisi gajah, hewan darat terbesar yang tergolong sebagai mamalia. Contohnya itu gajah identik dengan badannya yang besar. Tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Jadi maksud dari tersebut untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih jelas dan konkret, bukan hanya mengandalkan kata-kata, tetapi ini untuk membantu peserta didik memahami pesan dengan lebih baik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Maksud tersebut yaitu menggunakan metode pembelajaran yang memungkinkan akses tanpa batasan tempat dan waktu, serta menjangkau berbagai indera. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Maksud dari tersebut, untuk menggunakan pendekatan yang menarik dan relevan untuk mempertahankan perhatian siswa. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Maksudnya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang membangkitkan untuk motivasi dan antusiasme dalam belajar. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Berarti, untuk melibatkan siswa dalam pengalaman langsung dan aplikasi praktis dalam pembelajaran. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Maksudnya, untuk memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar dengan metode yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka masing-masing. Yang ketujuh, mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan. Maksudnya, untuk menciptakan pemahaman yang seragam di antara siswa tentang informasi yang disampaikan.
meskipun pengalaman dan persepsi mereka mungkin berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. Berarti menjelaskan kepada peserta didik apa yang akan mereka pelajari. Yang kedua, memotivasi peserta didik, yaitu melibatkan upaya untuk membangkitkan minat dan semangat belajar mereka. Yang ketiga, menyajikan informasi menyampaikan informasi dasar, pelengkap, dan pengayaan, yaitu berarti untuk pembelajaran. Yang keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik, yaitu dengan cara mendorong pertukaran ide dengan satu dengan yang lainnya dan gagasan di antara mereka. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik, yaitu berfokus pada memberikan arahan dan petunjuk untuk kegiatan belajar. Yang kelima, mengontrol aktivitas peserta didik, mencakup untuk memastikan peserta didik tetap fokus dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Jadi kita melibatkan untuk memberikan umpan balik dan dukungan positif kepada peserta didik. Yang kedelapan, memberikan simulasi, yaitu mencakup menyediakan pengalaman belajar yang mirip dengan situasi nyata. Yang kesembilan, melakukan penilaian, berarti mengevaluasi kemajuan peserta didik untuk melihat hasil akhir. Yang ke-10, administrasi. Ini untuk mencakup mengolah berbagai aspek, yaitu administratif terkait pembelajaran. Yang ke-11, penelitian dan pengembangan, yaitu melibatkan kegiatan mengembangkan metode-metode pembelajaran baru dan meneliti tren pendidikan baru. 9 event of interaction. Yang pertama itu ada again attention, yaitu merangsang minat peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Contohnya itu seperti memberikan pertanyaan yang provokatif atau menampilkan video yang menarik. Yang kedua, inform learning of objective, yaitu memberitahu tujuan pembelajaran kepada peserta didik sehingga mereka bisa mengerti apa yang diharapkan dari tujuan tersebut. Contohnya itu menyampaikan daftar tujuan pembelajaran atau yang diharapkan di awal kelas. Yang ketiga, stimulates recall of prior learning, yaitu mengaktifkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya yang relevan dengan materi baru. Contohnya, mengajukan pertanyaan tentang topik yang telah dipelajari sebelumnya atau membuat peserta didik mengingat pengalaman mereka yang terkait tujuan tersebut. Yang keempat, present context, yaitu memberikan materi pelajaran baru kepada peserta didik. Contohnya, mengajar konsep baru, memulai presentasi, ceramah, atau dengan bacaan. Yang kelima, provide guidance, yaitu memberikan bimbingan pada peserta didik saat mereka belajar materi baru. Contohnya itu seperti memberikan contoh, petunjuk, skema, atau bantuan langkah demi langkah saat peserta didik berlatih keterampilan baru. Yang keenam, election performance, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan baru. Contohnya itu meminta peserta didik untuk mengerjakan latihan atau proyek yang menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Yang ketujuh, provide feedback, yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik atas performa mereka. Contohnya yaitu seperti memberikan komentar konstruktif setelah penugasan atau tes untuk menunjukkan apa yang sudah dilakukan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedelapan, access performance, yaitu menilai apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, mengadakan ujian, kuis, atau penilaian formatif untuk mengukur pemahaman peserta didik. Yang kesembilan, engage, retention, and transfer to the job, yaitu membantu peserta didik untuk mengingat informasi untuk jangka panjang dan bisa menerapkannya dalam konteks nyata atau di tempat kerja.
Contohnya yaitu seperti memberikan pelatihan lanjutan, studi kasus, atau simulasi yang merefleksikan situasi dunia nyata. Audio Jungle.